referensi apa gitu toh, dari jurnal-jurnal yang udah ada pengembangannya di mana. Terus misalkan kita mau menirukan apa yang ditiru, yang ditambahkan yang mana, celah penambahannya yang mana, itu ndang ben untuk dasar gitu loh. Nah nanti kamu misalkan ada kecenderungan mana sembuk kita itu sudah ditentukan. Nah, selanjutnya mungkin minggu depannya kan baru diskusi lagi sama kelompok besar. Nah nanti kamu bisa mengajukan, aku tak ambil ini ya, aku udah punya dasar ini. Tuh, kalau misalkan ternyata dibagi lagi beda lagi ya nggak apa-apa, setidaknya kamu udah ada gambaran gitu loh. Paling nggak itu sama progres, jadi kok ikut digawe, awakmu sudah bahan, dan awakmu nggak digawe itu minimal awakmu pengetahuan tambahan tentang alat itu. Ya, terus nanti ketemu sama saya lagi minggu depan ya insya Allah. Kalau memang nanti ada progres yang mau disampaikan ya monggo, kalau memang belum, artinya mau bimbingan dulu ke pembimbing satu, tidak masalah, nanti progres ke saya setelah dari pembimbing satu. Jadi misalkan saya kan jadwalkan, rutin pertemuan kan hari Selasa. Nah misalkan kamu hari Selasa itu belum ada progres, ya tidak apa-apa, nanti kamu ikut yang progres sendiri, kamu WA aja pencapaiannya sampai mana, ada kendala apa ya. Ya wes. Assalamualaikum, ini gimana untuk ini kalian udah cukup ya? Sudah. Ya udah, saya tak lanjutkan sama temanmu yang lain ya. Berarti ya yang 3 ini udah clear ya judulnya. Ya wes, sama-sama. Ya, sama-sama. Ini gimana untuk hari ini yang mau progres siapa? Arde, Alfa, apa kelompoknya Handoko? Halo? Mungkin dari kelompok saya dulu, Bu. Ya, senang. Iya, progresnya apa? Arde. Jadinya Jadi ACC apa ya? Sama Pak Sulvan. gimana, Bu? Jadinya yang di ACC sama Pak Sulvan yang apa? Ya, kan kemarin juga bis dari Dishub, toh, Bu. Terus Kami tanyakan yang buat bis merah itu kan bis wisata. Terus apa itu kan belum punya passenger information display system, Bu. Karena masih belum beroperasi karena pandemi kan, Bu. Tapi katanya itu segera akan dioperasikan kalau melihat statistik pandemi sudah menurun ini, Bu. Nah, rencananya kan itu bisnya itu gratis, kemudian itu kan bisa buat untuk semua orang gitu loh, Bu. Nah, terus saya yang ngajukan ke Pak Sulvan itu judulnya itu kalau saya tingkat deteksi tingkat kepadatan penumpang biar bisa nanti dilihat di Android gitu loh, Bu. ya. Gitu, Bu. Kalau dari saya. Nah, iku lek sing numpak wong tuwek-tuwek lek ya ora duwe Android no. Nah, kan itu rencananya kan itu juga mau dibuatkan halte gitu, Bu. Kalau dari pihak disubnya. Mungkin kan untuk naik turunnya kan lewat halte toh, Bu, itu. Nggak bisa sembarang titik kan, Bu. Mungkin juga bisa ditampilkan nanti di haltenya, Bu. Jadi karena ini rencana tugas akhir ini kan gak oleh mungkin. Jadi fixnya itu ngambil mananya. Nah, kalau kamu memang passenger information system selain ada di aplikasi itu jadi jagani nek wong sing duwe Android kan nggak Android, lah nek sing gak nggak apa, kuwi kudu dipikirkan. Terus perbedaannya sama yang saya info minggu lalu itu yang punyanya orang diaplikasikan di land di Joyoboyo itu loh. Itu bedanya apa? Udah ketemu atau belum? Nggih, Bu.
Untuk bedanya sendiri kan yang artikel yang Bu Hanu maksud sih saya masih belum menemukan Bu, tapi kalau artikel yang lain itu saya sudah menemukan. Itu kebanyakan kan mikrokontrolnya kalau nggak pakai Arduino kan Raspberry ya Bu. Rencananya kalau saya sih pakai mini PC Bu. Kenapa di mini PC barang iki? Kan saya baca artikel gitu Bu. Kalau ya dia itu ngukur tingkat keakuratan apa itu deteksi gerak gitu loh Bu. Pakai 4 microcontroller. Dia pakai mini PC, Raspberry Pi, Nvidia apa gitu Bu, terus sama Arduino Bu. Nah, saya lihat itu base akurasinya itu di mini PC Bu. Jadi kepadatan kuwi nganu to. Selain kepadatan penumpang apa meneh sing dijupuk datane? Kalau selain kepadatan penumpang, rencananya kan itu banyak Bu terkait sama ya GPS-nya, tracking-nya itu Bu, terus kecepatan. Terus kalau dari Dishub kemarin saya tanya mungkin bisa ditambahi untuk jadwal, rute, sama apa kemarin lupa. Lah iku nggonmu mbok garap awakmu kabeh. Enggak, sama Angga. Ayo, awakmu mbak Angga ngerjakne itu semua. Iya Bu. Rute dan lain-lain tadi. Nggih Bu. Ya wis ora apa-apa. Progresmu selain data dari Dishub itu ada apa lagi? Cukup itu dulu sih Bu saya Bu kalau progresnya. Ya wis gak apa-apa. Jadi awakmu mulai ngerancang ini apa namanya? Latar belakangnya ya. Minggu depan progres Nggih Bu. saya latar belakangnya. Jadi permasalahan yang mendasari kuwi apa? Terus pentingnya dikasih solusi pakai alatmu itu apa? Nah, ya. Oke, baik Bu. Terus pembagiannya yang jelas di awal. Awakmu mbek kancamu ku ngerjakno apa? Bagian mana aja, pembagiannya itu udah dijelaskan. Jadi minggu depan setelah ngomongkan latar belakangnya, kamu latar belakang tadi dituangkan ke dalam bab 1 itu penanganan, dijabarkan, didukung oleh data-data. Jadi ada permasalahan apa, data pendukungnya valid dari mana, terus solusi yang kamu tawarkan itu gimana, kayak gitu loh. Oke, baik Bu. Terus apa ini sama saya dijelaskan bahwa pembagian pekerjaannya antara awakmu mbek kancamu kuwi ngopo ae sing ndi ae ya. Oke, siap Bu. Udah, terus progres selanjutnya dari kelompoknya siapa ini? Bentar Bu. Saya mau. Iya, pandu kelompokmu gue. Ya Bu, sebentar Bu. Progresnya minggu ini apa? Tangkemnya. Wah, blok. Mohon maaf Bu, ini izin share screen. Share screen-nya belum diaktifkan. Wes. Iya.
Enggak. Terus screen-nya susah ya, screen-nya. Sebentar Bu, sebentar. Ini Bu, ini berdasarkan dari jurnal yang saya ambil kemarin, itu ada nama controller. Yang kedua itu nggak bisa, tapi pakai link. Nah, kalau di kita itu pakainya Meet App MIT, App Inventor. Itu. Terus kedua komponennya itu yang jurnal 1 itu pakainya sensor arus ACS 712 sama apa itu? Not MCU-nya itu pakai SP8266. Kalau kita tuh sensor arusnya pakai PZEM strip 004T dan MCU-nya kita itu pakai SP32. Yang kamu share ke saya terus, tuh terima kasih tok loh, gak ada loh. Sebentar Bu. Sudah Bu? Wes. Terus berikutnya ini komponennya saya pakai SP32 itu buat ngirim database ke Firebase. Fungsinya kan ada wifi-nya itu. Kalau cuma Arduino Nano kan nggak ada wifi-nya. Terus ini saya pakai Arduino Nano yang saya gabungkan dengan SP32 itu fungsinya buat menambah pin yang ada di SP32. Kalau pin SP32 kan pin analognya cuma 1 Bu. Jadi pinnya biar banyak gitu. Nah buat aktuatornya kan itu ada sensor arus. Nah sensor arusnya itu menyesuaikan. Ini sensor arusnya pakai yang ini PZTM dan ini menyesuaikan jumlahnya sesuai beban. Misal kita pakai 3 beban, ya pakainya 3 gitu. Sama mungkin bisa ditambahkan LCD atau apa LCD Bu mungkin di programnya nanti. Dan ini diagram kerjanya itu dari beban terus masuk ke relay dari SP32 dulu. SP32 terus baca ke Arduino. Arduino-nya itu memproses sensor arusnya dan sensor arus akan mendeteksi, terus relay akan memutus atau menghubungkan beban. Nah, maka not MCU-nya itu not MCU mengunggah data ke Firebase dan ke Android, ke aplikasinya itu MIT ya, yang bisa mengakses MIT itu cuma Android Bu. Untuk iOS belum bisa saat ini. Nggih Pak, monggo, monggo salam. Ya wes ini aja. Terus pembagiannya dengan Handoko sama Pandu ini bagian apanya? Nah, kalau saya ini bagian mekaniknya Bu, komponennya, alat-alatnya itu seperti yaitu perakitan wiring, kayak komponen-komponennya semua itu saya. Terus kalau yang Handoko itu kayak upload ke database-nya Firebase, terus aplikasi MIT-nya itu. Ya. Oke. Ya itu. Ya udah gini aja. Berikutnya progresnya berdua Pandu sama Handoko itu buat latar belakang sama
rumusan masalahnya. Karena ini pengerjaannya kelompok itu kan meskipun kelompok kan beda yang dikerjakan. Nah, itu Ya, latar belakang dan rumusan masalahnya mestinya beda ya. Berarti menginjak ke bab 1 kita minggu depan itu sudah menginjak ke pembuatan bab 1. ya Bu. Baik Bu. Terima kasih. Ya. Bu izin tanya, Nah, itu nanti penulisannya dibuat sesuai dengan format proposal TA apa masih dari bentuk PowerPoint? kalau misal sudah dalam bentuk format aja, jadi biar sekalian jalan gitu loh. Jadi nyicil nyicil buat beneran. Ya. Baik. Terus yang mau progres lagi, Atfal gimana jadinya? Udah dapet Ya, Bu. belum? Masih belum, Bu. Dari Pak Andika diskusinya hasilnya bagaimana? Masih besok, Bu, diskusinya. Oh ya sudah, jadi gini aja. Nanti kalau misalkan Atfal udah dapat dari Pak Andika, walaupun belum waktunya bimbingan ke Bu Hanu, misalkan belum hari Selasa atau apa, kalau udah ada progres disampaikan ke saya lewat WA ya. Jadi biar saya bisa Ya, Bu. pantau ya. Ya, Bu. Ini berarti udah cukup ya, yang lain udah disampaikan semua. Ada yang mau didiskusikan lagi apa enggak? Itu Bu ada Bu dari saya Bu. Gimana? Jadi kemarin kan bagiannya kan katanya Pak Sulvan itu saya sama Angga itu pembagiannya saya di image processing-nya, Angga di IoT-nya. Nah, maksud saya itu berarti saya itu cuma bahas nanti image processing-nya kameranya gitu Bu. Atau Ya, gimana? tapi kalau seperti itu, kalau image processing kan tidak sesederhana itu ya. Jadi bahkan beda intensitas cahaya, beda orang sebelahan sama Anda, itu kadang juga beda deteksinya. Nah, ini nanti kamu cari aja referensi tentang image processing untuk deteksi kepadatan, misalkan entah itu apa tentang kepadatan lalu lintas atau apa yang intinya dia deteksi objek yang jumlahnya banyak gitu loh. Itu metodenya gimana? Atau kalau ada yang pakai jurnal untuk passenger information system itu kamu concern baca-baca di situ yang kamu baca tentang mini PC tadi gimana-gimana di situ kan ada penjelasannya ya toh. Nah, di situ nanti kamu cek caranya bagaimana. Cuman kalau image processing itu memang lebih sulit biasanya apa namanya dia itu nggak bisa langsung pas gitu loh kadang metodenya yang dipakai itu beda-beda gitu. Maka kamu sambil belajar dulu, nanti tanya sama Pak Sulvan, Pak, saya yang deteksi image-nya itu berarti hanya deteksi padat orang ada penuh enggaknya sama nampilkan di information system gitu aja atau gimana tak ono ya. Oh, oke. Baik Bu. Nanti Handoko sama siapa Pandu, nanti saya minta tolong Handoko juga disiapkan perencanaan yang dikerjakan itu gimana. Secara garis besar nanti Handoko ngerjakan bagian apanya gitu diinfo ke saya ya minggu depan ya. Baik Bu. Nanti saya infokan Mm-mm. pembagian pekerjaannya. Jadi untuk semuanya aja, kalian minggu depan tuh udah masuk ke bab 1, disusun ke Word. Terus terkait
gambaran apa yang dikerjakan mungkin ini belum fix, sifatnya masih pengusulan. Cuman minimal itu udah ada gambaran kamu mau ngerjakan apa-apanya. Terkait nanti teknisnya secara pelaksanaan ada perubahan, misalkan sensornya ada perubahan jenisnya atau peletakan sensornya berbeda atau misalkan jumlah sensornya berbeda, itu enggak masalah. Yang penting sekarang selain kita progres bab 1 itu ada progres gambaran pengerjaannya apa aja. Ya, sudah cukup? Ada yang didiskusikan lagi? Kalau dari saya mungkin cukup. Ya, oke. Atfal, cari lagi ya. Ya, Bu. Terus Evan sama Taufik sama nanti bab satunya dicicil sama gambaran pekerjaannya itu apa aja diperjelas ya. Siap, Bu. Ya udah. Siap, Bu. Kita rutin ya biar progresnya itu ada terus. Nah, jadi pertemuan kita hari ini udah selesai untuk bimbingan secara mingguan. Nanti kalian catat di monitoringnya masing-masing apa yang udah didiskusikan dengan Bu Hanum. Nanti kalau waktunya pendaftaran proposal saya tinggal meng-ACC aja. Sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.